Halo, shalom semua. Hari ini saya mau sharing. Jadi beberapa waktu yang lalu Roh Kudus ajarkan saya tentang sifat bangsa Israel. Nah, kita tahu saudara bahwa bangsa Israel ini bangsa yang dipilih Tuhan dan bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi pada perjalanan saudara, bangsa ini kerap kali memberontak sama Tuhan. Kerap kali mereka tuh marah dan mengeluh sama Tuhan. Dan Roh Kudus ajarkan saya saudara, kenapa mereka itu bisa seperti itu. Nah, mereka ini mempunyai dua sifat yang akhirnya buat mereka itu berontak dan suka marah-marah mengeluh sama Tuhan. Jadi pertama itu keinginan hati, ya bisa juga dibilang kepengen lah. Dan kedua prasangka buruk. Nah ini kerap kali sudah anak Tuhan tuh mempunyai sifat yang seperti ini sama Tuhan, yaitu seperti keinginan hati ya. Misalnya, nah akhirnya ini saudara, akhirnya keinginan hati ini juga akhirnya membuat kita tuh sering ngotot-ngototan sama Tuhan. Kerap kali kita tuh melakukan hal yang gak maunya Tuhan, tapi maunya kita. Karena di sini ini saudara, ini selama saya melayani Tuhan ya, saya itu berapa kali tegur orang ya. Nah, selain orang bebal saudara, yang paling sulit itu juga saudara menegur orang yang udah kepengen. Orang kalau udah kepengen saudara sangat sulit untuk bilangin saudara, karena hati sudah terikat oleh itu semua. Apalagi didorong dengan hawa nafsu ya, itu sangat sulit. Seperti contoh seperti ini, kamu itu fokus untuk sekolah dulu, untuk sekolah dulu pendidikan. Kamu jangan pacaran dulu. Tapi kalau udah kepengen saudara, karena udah ngebet ya, pengen pacar, akhirnya ya pacaran, karena pacaran itu akhirnya ganggu studi dia. Atau mungkin dalam pekerjaan ya, kamu fokus karir dulu setia, kamu juga nggak usah pikiran yang aneh dulu. Akhirnya saudara ya tidak fokus ya, akhirnya karena udah kepengen misalnya pengen ya sama saudara pasangan mungkin ya untuk menikah. Akhirnya menikah, akhirnya ya segala pekerjaan karir dia itu tidak baik saudara, karena ya fokus akhirnya terbagi saudara dengan pasangan. Karena saudara itu saudara, Tuhan tuh tahu yang terbaik dalam hidup kita. Nah kerap kali makanya Tuhan tuh menghendaki sesuatu sama kita untuk melakukan kehendak Dia, karena Tuhan tahu yang terbaik sama kita. Nah kerap kali ini kita tuh clash sama Tuhan atau ngotot-ngototan sama Tuhan. Jadi karena keinginan hati saudara, karena kita udah kepengen, itu akhirnya membuat kita tuh sulit juga saudara. Sama seperti bangsa Israel. Waktu Musa tuh di Gunung Sinai 40 hari ya, mereka tuh, nah ini tuh prasangka buruk saudara. Nah ini prasangka buruk juga akhirnya yang membuat bangsa Israel tuh tegak-teguk saudara. Nah mereka tuh prasangka buruk bahwa Tuhan tuh mematikan Musa. Jadi Musa tuh pikir udah mati lah, karena Musa saat itu berlama-lama untuk turun ya. Nah akhirnya timbullah keinginan hati mereka untuk membuat Allah yang memimpin mereka, karena pikir mereka tuh Musa sudah mati. Pokoknya mereka udah kepengen, pokoknya buatin Allah, pokoknya harus ada yang memimpin kami, Akhirnya mereka tuh karena keinginan hati mereka, akhirnya mereka membuat lembu tuangan itu ya. Akhirnya Tuhan tuh sangat marah, dan karena keinginan hati juga saudara, mereka tuh menolak Tuhan untuk menjadi raja dalam diri mereka ya. Karena mereka tuh menghendaki seorang raja, akhirnya mereka ya akhirnya Saul dipilih ya. Ya, terus saudara, makanya mereka tuh kalau udah kepengen saudara, bangsa Israel tuh sangat kuat keinginan hati saudara. Nah ini makanya saudara membuat bangsa Israel juga sering tegak-teguk sama Tuhan, karena mereka itu kalau udah kepengen saudara, mereka tuh marah-marah, mereka tuh nuntut, mereka tuh bahkan melakukan segala cara lah saudara. Karena kalau udah kepengen ya, bangsa Israel itu sangat ngeri saudara. Nah kedua itu ya prasangka buruk saudara. Nah banyak anak Tuhan juga selain keinginan hati, kerap kali anak Tuhan tuh berprasangka buruk sama Tuhan. Jadi misal contoh ya, saat kita tahu ikut Tuhan tuh saudara, kita tuh harus mengalami proses, kita tuh harus dimurnikan sama Tuhan. Karena saudara bukan soal dasar ini berkat atau soal kesembuhan ya. Berkat atau mujizat itu tidak menyelamatkan kita saudara, itu hanya membuat kita terpukau. Karena kalian anak Tuhan begitu dapat mujizat meninggalkan Tuhan, sama seperti bangsa Israel saudara. Karena yang paling penting saudara, proses itu saudara, kita dimurnikan supaya hati kita melekat sama Tuhan, supaya kita tuh cinta sama Tuhan. Nah maka saudara, kenapa ini proses itu untuk memurnikan hati kita, supaya motivasi kita ikut Tuhan tuh lurus, murni. Makanya kita harus diproses, kita tuh harus pikul salib. Nah saat anak Tuhan itu diproses sama Tuhan, kenapa itu prasangka buruk itu timbul saudara anak Tuhan. Wah Tuhan kok jahat sih, kok Tuhan tuh izinin aku misalnya ngalami proses ditipu orang, atau mungkin disakitin orang, langsung akhirnya kecewa, murtad ya bakal ya. Itu saudara, makanya kali prasangka buruk itu sering ada dalam hati anak Tuhan. Padahal Tuhan tuh nggak menginginkan seperti itu saudara. Tuhan tuh sedang mendidik kamu, sama seperti bangsa Israel ya, waktu dia keluar dari Mesir,
ke tanah perjanjian Kanaan, mereka tuh melewati padang gurun. Karena Tuhan tuh sedang membersihkan mereka, saudara. Tuhan tuh ingin menunjukkan, memperkenalkan dirinya kepada mereka, saudara. Tapi saudara, mereka tuh persangka buruk pada saat di padang gurun, terus dikejar Firaun. Apa nggak ada kuburan di Mesir ketika kami tuh mati di padang gurun. Nah itu saudara, rasa persangka buruk itu akhirnya sering timbul, saudara, di banyak anak Tuhan ya. Akhirnya contoh seperti ini, saudara, bahwa ikut Tuhan tuh pokoknya harus menderita, ikut Tuhan tuh pokoknya harus ngalami air mata segala macam. Enggak, saudara. Tuhan tuh itu segala prasangka buruk itu, saudara. Tuhan itu Tuhan yang baik. Kita tahu bangsa Israel ya, berkali-kali Tuhan ngomong, aku bawa kamu ke tanah perjanjian supaya baik keadaanmu, supaya engkau nikmat susu madu segala macam. Itu, saudara, Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal buruk pada kamu. Tapi kita tahu bahwa rancangan dia segala rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kerap kali anak Tuhan tuh bersangka buruk sama Tuhan. Akhirnya ya membuat anak Tuhan tuh akhirnya ya sama seperti bangsa Israel, ngeluh, marah-marah, terus mendurhaka sama Tuhan bahkan, saudara. Karena prasangka buruk itu ada. Seperti contoh juga prasangka buruk nih yang sering anak Tuhan juga ya. Saat mereka mungkin melakukan dosa, mungkin melakukan kesalahan ya, mereka tuh langsung, udahlah gue gak layak, udah Tuhan pasti gak ngampunin gue, udahlah pasti Tuhan tuh pasti bilang, nanti lu coba begitu-begitu lagi. Itu saya juga pernah alami, saudara. Jadi prasangka buruk itu, saudara, kita akhirnya menuduh Tuhan yang tidak. Nah itu saudara yang terjadi, saudara. Banyak anak Tuhan tuh yang mempunyai prasangka buruk sama Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tuh mengasihi kamu. Jadi misalnya prasangka buruk kamu tuh gak layak, kamu tuh layak kok. Bahkan Tuhan tuh rela meninggalkan 99 domba ya, demi mencari kamu di satu domba yang hilang itu. Bahkan, saudara, bahkan Tuhan tuh mengesampingkan dirinya. Bahkan dia tuh melanggar perintah yang diberikan kepada umatnya demi belas kasihan, saudara. Seperti contoh, ada saat waktu di mana murid Tuhan Yesus itu lapar. Mereka itu jalan di ladang gandum ya. Terus mereka tuh lapar. Mereka tuh akhirnya mengambil bulir gandum itu dan berkisar dengan tangannya ya. Terus saat itu orang Farisi bilang, loh, kok lu nggak hormati hari Sabat? Nah, sebenarnya itu kan memang benar, saudara. Memang Tuhan tuh pernah kasih perintah pada bangsa Israel bahwa harus menghormati hari Sabat. Pokoknya nggak boleh ke ladang lah, nggak boleh. Pokoknya harus diam situ kan hari Sabat itu. Tapi saat itu ya muridnya itu lapar, saudara. Akhirnya murid itu ngambil gandum itu ya. Tapi, saudara, akhirnya Tuhan itu membela muridnya, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan tuh lebih, makanya ada ayat yang bilang, aku menghendaki belas kasihan daripada korban sembelihan. Itu sifat Tuhan, saudara. Bahkan dia itu mengesampingkan hukum yang pernah dia buat ya, padahal itu kebaikan, padahal itu untuk menyenangkan hati dia, saudara. Tapi dia mengesampingkan itu, saudara, karena dia belas kasihan. Akhirnya ya Tuhan Yesus membela muridnya karena dia tuh belas kasihan, saudara. Dan itu bahkan, saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang egois. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat seperti yang kerap kali prasangka buruk kita ini, saudara. Hati kita itu menuduh Tuhan yang enggak. Jadi mulai hari, saudara, buang segala keinginan hati. Dan keinginan hati itu memang selalu ada, saudara. Tapi bagaimana kita mengecilkan itu semua ya, saya itu pernah sharing, saudara, tentang bahaya keinginan hati ya. Ya seperti ini, saudara, kita tuh mendengarkan musik ya yang keras, musik yang kita sukai. Itu kita akan sulit, saudara, mendengar suara yang lain, saudara. Apalagi misalnya orang tua kita ya memanggil kita tidak akan mendengar, saudara, suara orang tua kita. Karena apa? Kita sedang mendengar musik yang kita sukai dengan suara yang kencang. Itu analogi keinginan hati yang begitu kuat, saudara. Makanya sangat sulit, saudara, untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jangan satunya kamu kecilin di keinginan hatimu. Kalau kamu nggak bisa mati, kamu kecilin di keinginan hatimu supaya kamu bisa mendengar suara Roh Kudus. Supaya kamu dipimpin oleh kehendak Tuhan, bukan kehendakmu sendiri, bukan keinginan hatimu sendiri. Supaya jangan kamu entah salah jalan loh. Karena keinginan hati itu begitu bahaya, saudara. Seperti kita bilang ya, karena orang itu diseret dengan keinginan hatinya. Dan jadi keinginan hati itu bahaya, saudara. Hati-hati ya, jangan seperti bangsa Israel ya. Ya karena keinginan hati ini mereka tuh memberontak. Terus yang kedua itu prasangka buruk. Jadi buang prasangka burukmu sama Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak seperti yang kau pikirkan, Tuhan itu tidak seperti yang kau tuduhkan, yang negatif ya. Itu pokoknya buang, saudara. Tuhan itu pokoknya ingin sesuatu yang baik sama kamu. Tuhan itu pokoknya ingin sesuatu yang the best lah. Ya tanah Kanaan bukti, saudara. Itu bangsa Israel begitu banyak tuduhan ya dan prasangka buruk dia pada Tuhan di padang gurun. Padahal Tuhan itu pengen bawa mereka ke negeri yang banyak susu dan madunya, yang tanah yang subur, gembur ya.
Dan di situ Tuhan berkali-kali bilang supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan tuh begitu baik, saudara. Tuhan tuh pokoknya selalu menginginkan hal yang baik dalam hidup kita. Dan jadi mulai hari ini hati-hati dengan keinginan hati atau kepengen. Yang kedua ya, prasangka buruk itu kamu buang. Prasangka buruk sama Tuhan itu kamu harus buang dalam hidupmu, supaya saudara kamu jangan memberontak sama Tuhan, supaya kamu tidak tegak tanggung seperti bangsa Israel ya. Itu saja saudara, sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.